Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Hari ini Selasa 24 Agustus 2021. Kita akan belajar sebagian kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, biarlah sore hari ini boleh memberkati kehidupan Bapak Ibu saudara. Mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan dan pimpinanmu sepanjang hari. Kami sebentar enggak belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu, buka ungkapkan rahasia firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita khususnya bagi Bapak Ibu saudara yang mungkin berusia di atas 50 atau di atas 60 tahun pasti merindukan suatu saat nanti boleh mengakhiri hidup ini dengan kenangan yang indah, dengan catatan yang indah. Inilah yang Alkitab katakan, orang-orang yang mencintai hidup, orang-orang yang mencintai hidup, orang-orang yang berharap akan bisa menikmati hari-hari terakhir di dalam hidupnya ini dengan suasana yang indah, yang damai. Dan rasanya semua orang merindukan, seperti ini. Jadi ketika kita, Bapak Ibu Saudara, memasukin usia lanjut, kita memiliki bayangan, memiliki kerinduan bahwa di usia yang lanjut nanti saya ingin mendapatkan ketenangan dalam hidup ini, damai sejahtera, sukacita surgawi. Pasti itu menjadi kerinduan. Dan banyak di antara kita itu merancang, mempersiapkan hal ini. Jadi mulai saat ini itu terus kita merancang supaya kita benar-benar bisa mewujudkan satu kehidupan yang indah ketika kita memasuki usia senja atau menjelang kita mengakhiri hidup kita di bumi ini. Dan ini rasanya wajar, Bapak Ibu. Semua orang pasti merindukan hal itu. Dan banyak orang mempersiapkan hal itu. Banyak orang mempersiapkan supaya saatnya nanti benar-benar itu akan terwujud. Nah, yang menjadi persoalan adalah masing-masing orang seringkali berbeda cara mempersiapkannya. Cara mempersiapkannya berbeda. Ada orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa kebahagiaan saya di usia saya, ketika usia saya lanjut, saya menyaksikan anak cucu saya berhasil dalam bidang, misalnya dalam bidang akademis atau prestasi kerjanya. Ada yang begitu. Ada lagi yang merindukan ketika dia memasuki usia yang usur, dia bisa melihat anak cucunya tidak kekurangan. Artinya semuanya secara materi, secara jasmani terpenuhi. Punya pekerjaan tetap, masing-masing punya rumah sendiri, punya kendaraan pribadi. Tapi ada juga orang tua yang merindukan bahwa saya ingin di saat nanti saya usia lanjut, sebelum saya mengakhiri hidup saya di bumi, saya ingin melihat anak cucu keluarga saya itu rukun semua. Jadi masing-masing orang punya kerinduan yang mungkin berbeda. Tapi saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya yang setiap kita pasti akan memasuki usia lanjut, yang pernah saya katakan, kita harus mewariskan, kebenaran yang kita pahami kepada orang-orang yang kita kasihi. Saya tidak mengatakan salah kita mewariskan sesuatu yang jasmani, saya tidak mengatakan itu salah. Tetapi yang jauh lebih penting, kita harus mewariskan kebenaran firman yang sepanjang hidup ini kita yakini akan membawa hidup kita masuk dalam keadaan damai. Itu kita wariskan pada anak-anak yang
kepada anak-anak kita, cucu menantu kita, orang-orang yang kita kasih. Itu harus kita wariskan. Jadi ini harus kita persiapkan. Ya, harus kita persiapkan. Tentu cara mempersiapkan ini tidak hanya dengan ucapan nasihat kita, tetapi juga yang jauh lebih penting adalah apa? Contoh nyata dari hidup setiap kita. Ya, contoh nyata dari setiap hidup kita. Misalnya sebagai suami istri, kita tunjukkan pada anak-anak kita, cucu kita, menantu kita bahwa kita adalah pasangan yang jarang atau tidak pernah berselisih paham, yang berselisih berbeda pendapat yang sangat tajam atau bertengkar secara terbuka. Itu harus kita tunjukkan. Dan ini tidak mudah loh. Ya. Bisa nggak kita menunjukkan pada anak cucu menantu kita bahwa kita adalah pasangan yang jarang berselisih tajam sampai kita berantem terbuka, ya, saling mengeluarkan kata-katanya tidak pantas, saling melukai. Bisa nggak kita mewariskan hal ini? Nah, kalau orang percaya merindukan dia nanti memasukin masa akhir hidupnya dengan indah, tentu dia akan mempersiapkan dengan baik. Dan dia tahu apa yang harus diwariskan. Dan sekali lagi yang paling penting adalah kebenaran firman Tuhan. Itu yang mutlak. Kalau toh kita memang tidak diberikan kemampuan untuk mewariskan secara jasmani, misalnya kita tidak bisa mewariskan rumah untuk masing anak-anak kita, atau mewariskan kendaraan, atau apapun yang bentuknya jasmani, kita tidak dipersalahkan. Ya, karena memang Tuhan izinkan keadaan seperti itu. Tetapi kalau kita sampai tidak mewariskan kebenaran yang sepanjang hidup ini kita geluti, kita tekunin, nah ini yang kita akan dipersalahkan. Dan kita akan menuai hasilnya saat kita nanti masa tua nanti kita akan lihat. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kehidupan Bapak Ibu saudara. Ya. Saya katakan Bapak Ibu saudara, orang yang sudah mempersiapkan masa akhir hidupnya dengan sangat bagus, ya, seringkali tidak selamanya kita bisa menikmati, merasakan hari-hari baik yang kita rindukan. Padahal secara nyata kita sudah mempersiapkan, ya, kita sudah mempersiapkan, kita sudah belajar kebenaran, ya, kita memberi teladan hidup yang baik, ya, kita juga sedikit banyak kita membantu secara keuangan buat anak-anak kita, cucu menantu kita, ya. Dan kita tunjukkan spirit atau semangat kita untuk mewariskan hal-hal yang baik. Tetapi seringkali kenyataannya kita tidak mendapatkan seperti yang kita harapkan. Ya. Padahal kita sudah merancang itu dengan serius. Nah, ini yang seringkali kita sulit memahami. Mengapa? Di mana letak salahnya? Ya, padahal saya sudah memberikan teladan hidup yang baik. Saya dengan pasangan hidup saya tidak pernah bertengkar, ya, selalu kelihatan rukun, damai. Saya juga memberikan teladan bagaimana anak-anak cucu menantu kita dibiasakan untuk mengalah, ya, rendah hati, memperlakukan orang lain dengan baik, ya, dan kita memperlakukan semua orang-orang yang kita kasih dengan adil. Tetapi kenyataannya di akhir hidup kita menyaksikan hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Nah, ini yang membuat Bapak Ibu saudara dan saya kadang sulit memahami. Ya. Tetapi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan yang di dalam Injil Matius dikatakan, ya, ketika seseorang menabur benih yang baik, ya, ketika seseorang itu menabur benih yang baik, ternyata pada waktu tertentu, pada saat yang bersamaan, selain benih yang baik itu tumbuh, ternyata tumbuh juga ilalang, tumbuh juga lalang. Benih yang tidak baik itu tumbuh juga. Nah, orang yang menabur benih yang baik itu heran, loh, saya tidak menabur lalang, tetapi kenapa ketika benih yang baik ini tumbuh kok ada lalang tumbuh? Ya. Nah, ternyata Alkitab katakan ada kekuatan lain yang menaburkan benih yang jahat itu.
Ya, ada kekuatan lain, kuasa lain yang menaburkan benih lalat. Itu sama ketika kita mempersiapkan keluarga kita, keluarga besar kita dengan sangat baik dan sangat serius. Ternyata ada ruang atau celah yang terbuka untuk kuasa kegelapan itu ikut menabur di dalamnya. Artinya apa? Anak-anak kita, orang-orang yang kita kasih itu terpengaruh oleh filosofi dunia ini yang itu tidak pernah kita bayangkan. Nah, ini ya, saya mengatakan hal ini bukan tanpa alasan, karena kita melihat ada orang-orang tua yang benar-benar hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, ya, tekun, rajin ibadah, ya, memberi teladan hidup yang baik, tapi ternyata saat akhir hidupnya dia tidak menyaksikan keluarga, orang-orang yang dikasihi bisa memperagakan hidup yang memberkati. Nah, ini yang menyedihkan. Ya, ini yang menyedihkan. Ya, kita yang sudah mempersiapkan saja kadang bisa mendapatkan hasil yang membuat kita sedih, apalagi kalau Bapak Ibu Saudara tidak mempersiapkan. Ingat, kita yang sudah berusaha mempersiapkan supaya di masa tua nanti aku akan bisa menikmati hari-hari indah hidupku. Itu saja kadang-kadang tidak menikmati, apalagi orang-orang yang tidak mempersiapkan. Kita bisa membayangkan seperti apa. Ya. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34 ayat 13. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya. Ini paralel dengan apa yang dikatakan dengan dalam 1 Petrus 3. Ya. Ini paralel dengan apa yang dikatakan dalam 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup, ya, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ya harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya. Jadi di sini dikatakan siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, artinya dia ingin merindukan hari-hari baik di akhir hidupnya. Ya, bukan hanya saat ini, tapi sampai nanti di akhir hidupnya, di masa tuanya, dia mau menikmati hari-hari yang baik dari kehidupannya. Ayat ini mengatakan, ya, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, kunci yang paling utama adalah ucapan-ucapan kita, perkataan-perkataan kita, itu yang akan menentukan keadaan kita di akhir kehidupan nanti. Ya, jadi ucapan, perkataan Bapak Ibu Saudara yang saat ini, yang sering kita ucapkan, itu akan menentukan akhir dari kehidupan kita. Ya, maka ayat ini mengatakan kalau kita menghendaki, ya, kalau kita merindukan bisa menikmati, dikatakan mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik di akhir hidup kita, maka kita harus membiasakan diri untuk menjaga ucapan kita, perkataan kita. Ya. Ini menjadi peringatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, karena jangan salah ya, ucapan, perkataan kita itu seringkali menurut pandangan kita, seringkali kita membayangkan, oh, tidak akan berdampak. Ya kan, seringkali gitu kan. Wah, aku ngomongnya ini kan hanya omongan di mulut saja, tidak saya sampaikan di hati. Ya. Dia lupa bahwa apa yang kita ucapkan itu seringkali dinilai oleh orang lain dengan kacamata yang berbeda. Ingat, dinilai oleh orang lain dengan kacamata yang berbeda. Artinya apa? Masing-masing orang dalam menilai ucapan kita, misalnya kita mengucapkan sesuatu dengan materi ini, orang yang satu menilai beda, nanti orang yang lain menilai beda, orang yang lainnya lagi menilai berbeda. Ya, masing-masing memiliki kacamata dalam penilaian.
Nah, tergantung filosofi yang ada dalam hidup, yang ada dalam diri orang itu. Apalagi di dalam keluarga besar ini. Kalau mereka adalah orang-orang yang peka hatinya, mudah tersinggung, wah hati-hati kita. Ya, ucapan yang kita anggap tidak ada unsur atau kesengaja untuk melukai mereka, tapi mereka cara memandangnya beda. Wah, ini menyindir saya, ini melukai saya. Dan itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Ya. Nanti saudara yang lain menganggap ucapan, oh biasa itu ucapan, enggak, saya enggak terlalu sakit. Kan cara pandangnya berbeda. Ya, masing-masing orang cara pandangnya berbeda. Maka yang pernah saya katakan pada anak-anak saya, pada orang-orang dekat saya, kita jangan mudah melampiaskan amarah yang tidak terkontrol. Ya. Sekalipun ada orang yang tahu bahwa kalau kita marah itu meledak-meledak, tapi setelah marah itu selesai, gitu. Kan ada orang begitu, kalau marah itu meledak-ledak, tapi habis meluapkan amarahnya selesai, baik lagi. Tapi ingat, ada orang yang tidak terima dimarahi dengan cara begitu. Ketika kita marah dengan meledak-ledak, ada orang yang tidak terima, itu akan disimpan dalam hatinya. Aku terlukai dengan cara marah. Sementara orang lain tahu karakter kita marahnya begitu, enggak masalah, memang dia orangnya begitu. Ya. Jadi hati-hati. Nah, maka di ayat tadi mengatakan, hati-hati, jaga ucapan kita, tutur kata kita. Ya, jangan kita meremehkan, ini enggak akan berdampak. Salah. Ingat, menurut kita, ucapan kita, perkataan kita tidak berdampak. Tapi ternyata menurut orang lain, menurut pihak lain itu sangat melukai dan itu berdampak. Nah, ini yang harus hati-hati. Ya. Jadi ini penting. Ya, tadi Mazmur 34 tadi diulang dalam 1 Petrus 3 ayat 10. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya. Ya, substansinya sama. Mazmur 34 tadi, ya. Mazmur 34 ayat 13, 14 dengan 1 Petrus 3 ayat 10 itu sama. Jadi kalau orang ingin menyaksikan hari-hari hidup nanti, hari-hari hidup yang indah, jaga perkataanmu mulai dari sekarang. Jangan mudah melukai orang. Ya. Dan mari kita jangan memakai kacamata kita. Kita juga harus bisa memakai kacamata orang lain. Ya, jangan kita menganggap bahwa orang lain itu sama dengan kita. Saya orangnya mudah memaafkan. Terus dia menganggap bahwa orang lain juga akan mudah memaafkan. Ya, Bapak Ibu Saudara menganggap saya orangnya tidak mudah tersinggung. Terus Bapak Ibu Saudara menganggap orang lain juga tidak mudah tersinggung. Jangan seperti itu. Ya, karena masing-masing orang memiliki kacamata berbeda untuk menangkap ucapan atau tindakan kita. Nah, makanya ayat ini mengatakan begitu. Ya, ini penting Bapak Ibu Saudara. Ini penting. Kenapa? Karena jangan sampai di saat kita memasuki usia yang senja, usia yang usur, dengan dengan kesehatan fisik yang sudah merosot, keuangan sudah merosot, justru kita diberhadapkan dengan hal yang membuat kita tidak nyaman. Ya kan? Kalau misalnya ketika kita masih kerja, ya, usia masih muda, masih 50, kita punya jabatan, ya, secara keuangan lebih dari cukup, fisik kita masih kuat. Ketika kita diberhadapkan dengan situasi yang tidak mengenakan, yang membuat kita tidak nyaman, kita bisa melarikan diri. Misalnya dengan apa? Kita pergi ke luar negeri, menghindari situasi ini. Bisa kan? Liburan 2 minggu ke Eropa, atau pergi ke Bali, nanti reda. Nah, kalau kita sudah usia 70, uang sudah nggak ada, fisik sudah nggak bisa pergi kemana-mana, menyaksikan keadaan seperti ini, bagaimana kita melarikan diri, menghindar dari keadaan seperti ini? Kan sulit. Ya, sulit. Justru ini yang menakutkan. Ya. Bahkan ayat 14 katakan, ayat 15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah hal yang baik, carilah perdamaian
dan berusahalah mendapatkannya. Jadi kita itu harus carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Jadi artinya kita diajarkan untuk bisa berdamai dengan banyak orang. Carilah perdamaian, jangan permusuhan. Bangunlah perdamaian. Dan kita harus mendapatkan itu. Harus mendapatkan itu, karena kalau tidak, kita sendiri nanti yang menyesal. Kita sendiri akan rugi. Ya. Orang yang menikmati hidup, ya, orang yang menikmati hari-hari indah di akhir hidupnya adalah orang yang bisa diterima oleh banyak orang. Saya ulangi. Orang yang bisa menikmati hari-hari indah di akhir hidupnya adalah orang yang bisa diterima oleh banyak orang. Ya, jadi dia itu keberadaannya bisa diterima banyak orang. Anaknya bisa menerima, menantunya, apalagi cucunya, saudara kandungnya, semua welcome. Karena apa? Merasa tidak pernah orang ini melukai saya. Maka di ayat tadi mengatakan, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kita yang berusaha mendapatkannya, kita berjuang untuk itu. Ya. Jadi ego-ego kita itu harus sudah mulai kita kikis. Ambisi-ambisi kita itu harus kita udah mulai pelan-pelan kita tanggalkan. Keinginan daging kita yang kuat itu harus mulai tidak nampak. Keinginan kita untuk berdamai dengan orang lain itu yang harus mulai kita bangun. Ya, baik itu dengan keluarga besar kita, keluarga besan kita, menantu cucu kita, dengan siapapun. Ya, karena kita tidak tahu nanti di masa tua kita mau hidup dengan siapa, kita nggak tahu loh. Ya, jangan dikira, oh nanti aku di masa tuaku mau hidup dengan anak saya nomor 3 atau nomor 4. Tapi setelah berjalannya waktu, ternyata dia tidak bisa hidup dengan anaknya nomor 3 atau nomor 4. Coba. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu saya sudah mempersiapkan, membangun keindahan hubungan dengan banyak orang, kita sudah siap dengan hidup dengan siapapun, mau dengan mantu kita, mau dengan ponakan kita, mau dengan saudara kandung kita sudah siap. Karena memang kita sudah melatih untuk rendah hati, untuk tidak mementingkan diri sendiri. Ya, dan ini yang paling penting. Ya. Nah, semua ini bisa kita wujudkan. Semua ini bisa kita wujudkan kalau kita punya landasan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita memiliki landasan kebenaran firman Tuhan, pasti kita akan bisa mewujudkan hal itu. Nah, dan hal ini harus kita tularkan pada anak-anak kita. Maka di depan saya katakan, warisan, sesuatu yang penting yang harus kita wariskan pada anak cucu kita, orang-orang yang kita kasih adalah kebenaran firman Tuhan. Jangan kita mengagungkan materi atau harta. Ya, kalau Bapak Ibu saudara salah di dalam mewariskan harta pada anak-anak kita, justru disitulah awal mulanya timbul bencana dalam rumah tangga itu. Ya. Saya tidak mengatakan salah mewariskan sesuatu yang jasmani, tapi kalau landasannya tidak kuat, itu adalah awal timbulnya bencana dalam rumah tangga itu. Ya. Jadi mari kita membangun itu, dan kita memberikan teladan hidup yang baik buat anak kita, cucu, menantu kita. Ya, kita memberi teladan bagaimana kita orang yang mudah mengalah, bagaimana kita orang yang merendahkan diri. Kita tidak mau menjadi orang yang ingin selalu benar. Ya, dan kita jangan menjadi orang yang mudah menyalahkan orang lain. Jangan, Bapak Ibu saudara. Hindari untuk Bapak Ibu saudara menjadi orang yang mudah menyalahkan orang lain. Kalau toh kita melihat orang lain, saudara kita salah, pasangan hidup kita salah, anak cucu menantu kita salah, cari cara yang bermartabat untuk mengingatkan mereka. Jangan membangun konfrontasi sekecil apapun. Karena itu akan bisa memberikan celah, ruang untuk iblis masuk di dalamnya.
Ya, seperti penabur itu, dia merasa menabur benih yang baik, loh, ternyata kok ada lalang yang tumbuh, padahal dia tidak menabur. Sama dengan Bapak Ibu saudara. Kita memberikan contoh pada anak kita, orang-orang kita kasih contoh yang baik, loh, ternyata mereka ada sesuatu yang nggak baik yang dia lakukan. Padahal saya tidak mengajari. Nah, ini. Ya, kadang-kadang kita tanpa sadar kita melakukan kesalahan, tapi kita tidak sadar. Maka yang paling penting yang harus kita lakukan adalah jadilah kita menjadi pendengar yang baik, seperti Alkitab katakan. Jadilah pendengar yang baik, jadilah orang-orang yang mudah mengampuni, dan jangan kita membangun konflik. Dikit-dikit, perbedaan sedikit diangkat menjadi konflik. Ada kesalahan dikit diangkat menjadi perselisihan. Itu tidak baik. Ya, kita jadilah orang yang selalu menyiramkan air. Jadi api itu tidak sempat besar, kita siram air. Konflik dalam rumah tangga, dalam keluarga besar belum sempat sebar, kita siram dengan air, semuanya padam. Ya, kita munculkan kehidupan yang lebih baik. Ya, karena ini penting Bapak Ibu saudara. Bagaimana Bapak Ibu saudara dan yang mengakhiri hidup dengan menikmati hari-hari indah, itu harus menjadi kerinduan kita. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, anak-anak-Mu, untuk kami bisa mewujudkan kebenaran ini. Kiranya landasan firman-Mu yang senantiasa mengisi bejana hati kami, itu modal utama untuk kami membangun hidup yang berkenan di hadapan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.